Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah menyedihkan dari seorang wanita cantik yang dihabisi nyawanya oleh suaminya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. That's George. You know, an all-around great guy to hang out with, and he'll help you get the job done. You're just a very, very kind, generous, and giving person. And that's the George Tife I know. Shauna was so young at heart, and she was so fun, and she always made me laugh. She looks like Barbie, you know, blonde, beautiful. When their daughter came around, they were just the cutest trio ever. We're at the beach. Okay, we're Maddie's turning, first time at the beach. turning everybody around. Turning us around. Shauna Tiafe lahir pada tanggal 13 Maret 1966 di kota Salt Lake City. Singkat cerita, di usianya yang ke-28 tahun, dia datang ke Las Vegas di mana dia bermimpi untuk bisa menemukan kesenangan dan keberuntungan. Dan mimpinya itu mulai menjadi kenyataan saat dia diterima menjadi pelayan koktail yang glamor di salah satu kasino terpanas di kota itu, yaitu Palms Hotel Casino. Dan dia sangat senang bisa bekerja di sana karena suasana bekerja di sana yang menyenangkan dan hubungannya yang baik dengan rekan kerjanya. Selain itu, para pengunjung di sana juga mencintai Shauna. Dia menghasilkan hampir $100.000 atau 1,4 miliar rupiah per tahun dalam gaji dan tip yang sering dibayar dalam bentuk chip kasino oleh pengunjung. Namun di Vegas hal itu sama saja dengan diberi uang. Dan pada tahun 2002, Shauna mendapatkan jackpot ketika dia bertemu George Tiafe di kasino. Dia adalah seorang atlet bintang dan homecoming king di sekolah menengahnya di California. George adalah seorang pria yang tampan dan karismatik dan juga seorang lulusan Universitas West Point yang akhirnya berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran karena sifatnya yang suka membantu orang lain. Dan karena ketampanannya itu, dia bahkan ditampilkan dalam kalender pemadam kebakaran. George juga diketahui sebagai pria keluarga yang selalu mengirimkan uang ke rumah untuk membantu ibunya merawat adik perempuannya yang cacat. Shauna dan George mulai berkencan dan hanya 1 tahun dalam hubungan mereka memiliki seorang putri yang mereka beri nama Maddie. Dan 3 tahun kemudian pasangan itu menikah di Hawaii. Kerabat mereka mengatakan kalau mereka sangat cocok satu sama yang lain. Mereka berdua sama-sama pekerja keras, sama-sama berparas bagus yang menjadikan mereka menjadi pasangan yang serasi. Tetapi penampilan di luar itu bisa menipu. Setelah 2 tahun pernikahan yang bahagia, segalanya mulai berubah. Ketika George kehilangan banyak uang karena kehancuran pasar properti, dia mulai berubah menjadi sosok yang pencemburu, suka mengontrol, dan selalu mengkritik Shauna. Suatu hari dia bahkan memberitahu gaya berpakaian Shauna seperti wanita nakal, padahal dia hanya akan pergi bekerja. Hal ini membuat hati Shauna menjadi sakit karena putrinya mendengar hal tersebut. George juga mempekerjakan seorang pria tunawisma ke rumah mereka yang dia bayar untuk melakukan pekerjaan sampingan di sekitar rumah. Shauna menyebutkan kalau pria itu terlihat mengerikan dan dia merasa tidak nyaman melihatnya di sekitar rumahnya. Tetapi teman George membelanya dengan mengatakan berteman dengan para tunawisma adalah sesuatu yang telah dilakukan George selama bertahun-tahun. Ketegangan pun berlanjut dalam pernikahan dan setelah hampir 10 tahun bersama, Shauna merasa tak tahan lagi dan memutuskan untuk pindah rumah. Mereka berbagi hak asuh atas putri mereka, tetapi Shauna enggan mengajukan gugatan cerai. Dari kecil dia mempunyai impian sebuah keluarga yang bahagia dan dia tidak ingin membuat impiannya itu berantakan. Bertekad untuk menyelamatkan pernikahan mereka, Shauna dan George setuju untuk menemui konselor pernikahan. Di suatu hari, rumah yang disewa Shauna itu dibobol oleh seseorang. Cincin kawinnya hilang dan juga sepasang bawahan baju renangnya juga ikut hilang. Yang paling aneh, perampok meninggalkan sesuatu di dalam rumah itu, yaitu celana boxer yang ukurannya kecil. Perampokan aneh ini mengejutkan Shauna
namun dia masih tidak berpikir kalau sesuatu yang bahaya bisa menimpa dirinya. Namun hanya 3 minggu kemudian, seseorang kembali ke rumahnya lagi dan menunggunya untuk datang. Di pagi hari di tanggal 29 September 2012, pukul 3:01 di dini hari, Shauna terlihat di video pengawasan kasino. Ini adalah gambar di mana dia terakhir terlihat dalam keadaan hidup. Setelah 30 menit dia berkendara, Shauna tiba di rumahnya. Dan saat dia sedang naik untuk menuju ke kamar tidurnya itulah, dia diserang oleh seseorang yang memegang sebuah palu. Dan dia disakiti dengan begitu kejam sampai dia meninggal dunia. Keesokan paginya di pukul 9, George dan Maddie tiba untuk mengambil sesuatu di rumahnya Shauna. Dan ketika mereka masuk, mereka menemukan tubuh Shauna yang sudah tak bernyawa. George segera menelpon ke 911 dan melaporkan hal itu. Tentu saja George yang menjadi tersangka nomor 1, dan detektif langsung menanyainya di dalam mobil polisi di tempat kejadian. Dan dalam kesaksiannya itu, dia menyebutkan kalau malam sebelumnya dia sedang ada sip bekerja, sehingga dia dinyatakan memiliki alibi dan dibebaskan sebagai tersangka. Pembunuhan itu mengejutkan masyarakat dan membuat rekan kerja Shauna menjadi gelisah. Rekan kerjanya ketakutan, mereka mengira ada seseorang yang sengaja menargetkan wanita yang bekerja di kasino. Tetapi 48 jam setelah penyelidikan dimulai, para detektif menerima sebuah petunjuk penting dari sumber yang tidak terduga. William Penix yang dikenal sebagai Big Will, yang adalah petugas pemeliharaan di sebuah apartemen, dia bilang kalau seorang temannya mengaku padanya kalau dia baru saja menghabisi nyawa seorang wanita. Lanjutnya, temannya itu bercerita dengan menunjukkan ekspresi yang bahagia, seperti baru saja menyelesaikan misi di mana dia akan dibayar dengan banyak uang. Detektif itu juga bertanya kepada Will, apakah dia tahu bagaimana pria itu menghabisi nyawa wanita itu. Big Will menjawab dengan menggunakan palu yang dipukulkan secara berulang kali. Big Will menyebut temannya itu dengan sebutan Greyhound karena fisiknya yang tinggi dan kurus. Dia tinggal di kaki bukit yang jauh dari gemerlap pusat kota. Big Will juga mengatakan kalau Greyhound dibayar $600 atau 8 juta rupiah dalam bentuk cash dan dijanjikan akan dibayar lagi ribuan dolar setelah aksinya selesai. Dia adalah seorang mantan narapidana dan Big Will mengenalnya karena ingin membantunya untuk mengembalikan hidupnya ke jalan yang benar. Dan Big Will berencana untuk membawa Greyhound ke pengadilan. Detektif awalnya skeptis dengan cerita itu, namun tetap memeriksa kebenarannya. Dan benar, di area yang disebutkan oleh Big Will itu, polisi menemukan Greyhound, dan mereka membawanya ke kantor polisi. Nama aslinya adalah Noel Stevens, dan setelah tahu tujuannya dibawa ke kantor polisi itu, dia dengan jelas membantah keterlibatan dirinya dengan kematian Shauna. Namun polisi tetap melakukan pencarian besar-besaran di area perkemahan Noel. Dan mereka menemukan beberapa bukti yang penting, yaitu celana Noel yang ada noda darahnya. Dan setelah diperiksa, noda darah itu adalah darah dari Shauna. Polisi mencoba untuk menggertak Noel dan mengatakan kalau ada seseorang yang mencoba untuk menjebak dia. Dan secara mengejutkan, Noel mengakui kalau dia telah membunuh Shauna. Dan dalam pemeriksaan ponselnya, detektif menemukan seseorang bernama George dan mereka menanyakan kepada Noel siapakah George itu. Noel menjawab itu adalah temannya yang adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Dan setelah diselidiki lebih dalam, George itu adalah George Tiafe yang adalah suami dari Shauna dan Noel adalah pekerja tunawisma yang dipekerjakan oleh George di rumahnya. Setelah mengetahui hal itu, detektif merasa seperti mendapatkan jackpot. Penyelidik juga menemukan bukti penting lainnya. Mereka menemukan rekaman CCTV saat Noel dan George belanja palu bersama. Dalam penyelidikan itu, Noel menceritakan semuanya termasuk letak barang bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawanya Shauna, yaitu palu yang ada noda darah dan terpecah menjadi 2. Penyelidik juga menemukan motif yang melatar belakangi peristiwa itu, yaitu masalah uang. Shauna adalah seseorang yang agak boros, sedangkan George lebih hemat dalam pengeluarannya. Karena kecurigaan yang semakin tinggi dari pihak polisi, membuat George menjadi ketakutan dan tidak kuat. Dia memutuskan untuk naik mobil dan mengendarainya dengan begitu cepat dan menabrakannya dengan sengaja ke pembatas jalan. Namun karena dia menggunakan sabuk pengaman,
nyawanya masih selamat. Dia segera dilarikan ke rumah sakit di mana detektif akhirnya menangkapnya di sana saat dirawat. Dalam persidangan, pengacara pembela George mengatakan tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan kalau kliennya menyewa Noel untuk membunuh Shauna. Hanya ada ditemukan panggilan telepon dari George ke Noel sebanyak 87 kali di bulan September itu. Tantangan terbesar jaksa adalah membuat juri percaya kalau George mampu melakukan pembunuhan, terlepas dia dianggap sebagai pahlawan Amerika karena profesinya. Asisten jaksa memberikan argumennya dengan mengatakan kalau George adalah seseorang dengan banyak kesuksesan di hidupnya. Sehingga saat pernikahannya mulai hancur, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diatasinya. Jaksa juga mengakui kalau kejujuran Noel bisa diragukan, di mana dia adalah seorang pecandu alkohol dan banyak cerita kebohongan tentang dirinya. Noel yang mengaku bersalah pada tahun 2013 atas pembunuhan Shauna, setuju untuk bersaksi melawan George dalam kesepakatan pra-peradilan, yang dijanjikan tidak akan dituntut hukuman mati terhadapnya. Dan semakin banyak kesaksian yang dia ceritakan di persidangan itu, semakin dapat dipercaya semua perkataannya. Setelah persidangan selama seminggu, mendengarkan kesaksian dari 40 orang dan melihat 400 bukti, juri memutuskan George bersalah atas pembunuhan Shauna. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan untuk Noel Stevens, dia dihukum 42 tahun sampai seumur hidup di penjara. Keluarga Shauna menyambut gembira keputusan itu, setelah 3 tahun menunggu dengan cemas apakah pembunuh Shauna akan tertangkap. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!